Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar nasib tenaga honorer setelah pendataan non-ASN selesai. Ini langsung pernyataan dari Menpan RB Azwar Anas. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari beritasoloraya.com dan judulnya sebagai berikut ya. Kabar terbaru soal nasib honorer setelah pendataan non-ASN selesai. Begini pernyataan PAN RB. Ini berita baru ya, 23 September 2022. Berita soloraya.com. Kementerian PAN RB telah melakukan rapat koordinasi bersama Bupati seluruh Indonesia di Jakarta 21 September 2022. Adanya rakor tersebut turut membahas mengenai tindak lanjut bila pendataan non-ASN resmi selesai. Dalam rakor tersebut dibahas pula mengenai pencarian titik terang bagi permasalahan tenaga honorer yang bekerja pada lingkungan instansi pemerintah. Setidaknya ada 7 poin penting yang dihasilkan dari rakor yang menjadi titik terang terkait nasib honorer setelah pendataan non-ASN rampung. Dan berikut ini adalah 7 poin yang perlu honorer tahu adalah sebagai berikut. 1. Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian PPK untuk melakukan audit terhadap kebenaran data tenaga honorer. 2. Menpan RB Azwar Anas juga meminta bupati untuk mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak SPTJM kepada BKN. 3. SPTJM yang dikirim oleh bupati tiap-tiap daerah adalah sebagai bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah. 4. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mendorong agar pemerintah daerah Pemda dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan. 5. Menteri Azwar Anas memaparkan perlu adanya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemda dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP guna pengawasan data yang diajukan Pemda. 6. Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan. Dalam poin ke-6 ini, Menpan RB ya Abdullah Azwar Anas turut menyatakan akan ada audit data. 7. Setelah proses pendataan non-ASN selesai, data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama pada pendataan non-ASN memenuhi syarat dari surat Menteri PAN RB. Dalam rakor tersebut juga disinggung perihal hasil pendataan yang saat ini dilakukan instansi pusat dan daerah. Diketahui masih terdapat data tenaga honorer yang diinput belum sesuai dengan surat PAN RB nomor B-miring-15/M.SM.01.00 pada tanggal 22 Juli 2022. Adapun permasalahan lain tenaga honorer saat ini yaitu kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh honorer sendiri yang belum memenuhi syarat untuk menjadi ASN.
Tidak sedikit kualifikasi pendidikan dari tenaga honorer yang ikut pendataan non-ASN tidak sesuai syarat untuk menjadi ASN. Oleh karenanya, APKASI bersama Kementerian Pan-RB terus melakukan koordinasi dalam mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya. Mungkin saja ya ini banyak teman-teman kita ya yang pendidikannya belum memenuhi syarat untuk menjadi ASN, sehingga di sini dikatakan ya APKASI bersama Kemenpan RB terus melakukan dan berkoordinasi mencari jalan terbaik untuk menyelesaikannya. Ya, itulah informasi hari ini ya, nasib tenaga honorer setelah pendataan non ASN selesai. Admin doakan ya semoga seluruh tenaga honorer pada akhirnya diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.